Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka kembali. Allah menutup surat Ali Imran 31 dengan dua sifat yang dimiliki oleh Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Kenapa Allah menutup ayat ini dengan sifat wallahu ghafurur rahim? Dijawab sama ahli tafsir. Karena kamu itu akan mendapatkan sifat ghafurnya Allah itu mudah kamu dapatkan kalau kamu sudah mengikuti Rasul. Dan kamu akan mudah mendapatkan sifat rahimnya Allah kalau kamu sudah ngikutin Rasul. Jadi kalau ada manusia pengen dirahmati oleh Allah secara gampang, ikutin dulu Rasulullah. Kalau ada manusia ketika dia melakukan banyak dosa, lalu dia pengen sekali dosanya diampuni oleh Allah, ikuti Rasulullah. Orang yang telah mengikuti Rasulullah akan mendapati dua sifatnya Allah terjadi pada hidupnya. Ghafurnya Allah akan dia dapatkan ketika diampuni dosanya. Rahimnya Allah akan dia dapatkan ketika dirahmati oleh Allah dia ketika telah mengikuti Rasulullah. Makanya ini masalah yang cukup penting. Ya. Berarti Masya Allah ya, orang ketika nanti di dalam alam kuburnya, malam pertama dia ketika baru didudukkan di alam barzahnya, malaikat Munkar dan Nakir itu bertanya tentang seseorang, tentang sosok seorang laki-laki. Dan itu adalah Muhammad. Dan hadis ini kembali memberikan sebuah teguran untuk kita semuanya. Bahwasanya mengikuti Rasulullah itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Tapi itu merupakan perkara yang penting dan krusial. Urusan pengadilan Allah kelak di hari mahsyar tergantung bagaimana kita ngikutin Rasul. Pertanyaan di alam kubur, kalau ingin kamu mampu menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, kenalilah nabimu dan rasulmu dengan seluruh kewajiban yang kamu harus lakukan. Barulah kemudian kamu akan mampu menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir pada kehidupan ketika kamu akan ditanya oleh Allah, ditanya oleh malaikat itu ketika pertama kali bermalam di alam barzakh. Makanya pantas ya, sampai kemudian ketika kita baru nguburkan orang kalau baru meninggal dunia itu apa? Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kalau kita nguburkan orang baru meninggal dunia itu apa? Bismillah, dengan nama Allah, dengan atas agama dan sunnahnya Rasulullah. Karena memang pada saat orang sudah berada di alam barzah, ujian pertama yang akan dihadapkan kepadanya, apakah dia kenal dengan sosok laki-laki yang diperlihatkan Munkar dan Nakir, dan yang bisa menjawab adalah orang yang telah membaktikan dirinya ketika mengikuti Rasulullah. Makanya Nabi itu pernah ditanya oleh salah satu sahabat, ya Rasulullah, aslamna ma'aka wa jahadna ma'aka. Ya Rasulullah, kami telah masuk Islam ya Rasulullah dan telah berjihad bersamamu. Ada enggak orang yang utama lebih daripada kami ya Rasulullah? Nabi kemudian menjawab, bala, ada. Qaumun yu'minuna bi walam yarawni. Kaum itu nanti ada orang-orang yang tidak pernah melihatku, tapi mereka beriman kepadaku walaupun tidak pernah berjumpa dengan diriku. Jadi mengikuti Rasulullah itu bukan pilihan dan selera. Mengikuti Rasulullah itu merupakan konsekuensi. Mengikuti Nabi itu bukan channel televisi yang kita mau kita ambil, nggak mau kita tolak. Mengikuti Nabi bukan prasmanan, yang kita mau kita ambil, yang kita nggak mau kita kemudian tidak ambil makanan itu. Bukan. Itu konsekuensi keimanan kita kepada Allah, itu konsekuensinya kita ketika kita mengimani Rasulullah SAW. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Makanya mencintai Rasulullah itu tidak gampang. Mencintai Nabi itu berat. Kenapa Ustaz mengatakan mencintai Rasulullah itu berat? Karena memang berat. Karena kita diperintahkan untuk mencintai orang yang belum pernah kita cinta, orang yang belum pernah kita lihat. Kalau kita mencintai suami lebih gampang, orangnya kelihatan, gagahnya kelihatan. Mencintai istri lebih mudah, cantiknya ketahuan. Tapi mencintai orang yang belum pernah kita lihat itu tidak gampang. Karena konsep cinta itu biasanya dari mata turun ke hati. Dan maaf loh, hatta Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pun beliau pernah salah ketika mendefinisikan dan mendudukkan cintanya beliau kepada Rasulullah. Ketika Nabi itu bertanya, wahai Umar, bagaimana kedudukan aku di dalam hatimu? Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang lebih aku cintai, orang yang aku cintai setelah aku mencintai diriku sendiri. Lalu Rasulullah menjawab, la yu'minu ahadukum ya Umar, hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Wahai Umar,
Sesungguhnya tidak sempurna imanmu sampai aku dijadikan untuk lebih dicintai daripada dia mencintai dirinya, anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Umar bin Khattab dikoreksi oleh Nabi. Ketika Umar bin Khattab mendengar perkataan Rasulullah semacam itu, langsung kemudian Umar berkata, kalau begitu ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai lebih daripada aku mencintai diriku sendiri. Karena mencintai Nabi itu tidak gampang. Tapi walaupun mencintai Nabi itu tidak gampang, kita tidak ada pilihan lain. Karena apa? Karena sesungguhnya mencintai Rasulullah itu berkaitan tentang pengadilan engkau dan pengadilanku di hadapan Allah. Kalau kita ingin gampang dalam pengadilan Allah, ikuti Nabi supaya kita tidak perlu menggigit jari. Sebagaimana yang Allah terangkan dalam surat Al-Furqan 27 tadi. Mengikuti Nabi memang berat, tapi harus kita lakukan karena berkaitan tentang bagaimana kedudukan kita di alam barzakh. Karena sesungguhnya kita tidak akan pernah mampu menjawab pertanyaan di alam barzakh kalau kita tidak pernah membaktikan diri kita kepada Rasulullah. Karena salah satu di antara pertanyaan Munkar dan Nakir itu berkaitan tentang sosok laki-laki yang bernama Muhammad yang kita akan jawab dengan amal yang kita lakukan pada kehidupan kita. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Oh, ternyata mencintai Rasulullah itu bukan hanya perkara yang sifatnya sampingan. Tapi mencintai Rasulullah itu merupakan konsekuensi yang luar biasa. Dan mencintai Nabi itu memang berat. Oh, mencintai suami dan istri aja berat kok. Bukankah kita kalau mencintai istri kita atau mencintai suami kita ada komitmen, ada tanggung jawab, ada konsekuensi yang harus kita pikul. Itu mencintai seorang suami atau istri. Mencintai Nabi itu ada komitmen, ada konsekuensi, ada tanggung jawab sama. Bahkan komitmen kita, tanggung jawab kita, konsekuensi kita kepada Nabi lebih berat daripada konsekuensi ketika kita mencintai istri atau suami kita. Makanya betul kata para ulama ketika para ulama itu mengatakan hutang kita kepada Nabi itu lebih besar daripada hutang kita kepada ibu dan bapak. Karena ibu kita, beliau telah melahirkan kita dan memberikan air susu. Bapak kita memberikan keringatnya, hutang kita sama ibu dan bapak besar betul. Dan kita wajib untuk taat dan berbakti semaksimal mungkin kepada orang tua kita. Tapi sesungguhnya hutang kita kepada Rasulullah itu lebih besar daripada hutang kita kepada ibu dan bapak. Kenapa? Karena Rasulullah yang telah menyelamatkan kehidupan dunia dan akhirat kita dengan pengorbanan nyawa yang telah beliau berikan. Dan cintanya Nabi kepada kita lebih besar daripada cintanya manusia kepada dirinya sendiri. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, Masya Allah ya. Ternyata Munkar dan Nakir itu akan menampilkan sosok di hadapan kita ketika nanti di alam barzakh. Pada saat kita bermalam yang pertama di alam barzakh. Ma taqulu fi hadzal rajul. Siapa sosok laki-laki ini, siapa? Dan yang ditanyakan itu adalah Muhammad SAW. Dan tidak ada yang menjawab kecuali orang-orang yang mereka berhasil membuktikan komitmen mereka, tanggung jawab mereka, konsekuensi mereka ketika mencintai Rasulullah SAW. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.